Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya hadir ini kan? Hadir, Bu. Ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Hari ini kita belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi ya, sekali lagi ya, yang semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, kita sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Pak Is. Silakan Pak Is. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baiklah, pembelajaran kali ini kita buka tentang organ gerak manusia dan hewan. Ada yang tahu nggak organ gerak manusia dan hewan apa aja? Ada yang tahu? Belum kan? Nih ibu kasih kalian gambar, kalian amatin ya. Nih. Coba amati gambar terlebih dahulu, bagi sama temannya, sharing. Enggak itu. Bagi dua, di tengah-tengah. Udah diamati. Di gambar itu ada apa aja? Yang tahu angkat tangan. Ada gambar manusia dan hewan. Itu kelinci. Nah, seperti apa aja kalau di dalam tubuh manusia organ geraknya? Tangan. Terus habis tangan apa yang bisa bergerak? Kaki. Tangan berfungsi untuk menulis. Apa lagi? Membaca. Membaca, enggak meraba, memegang. Kaki untuk Berjalan. lagi, Berlari. melompat. Ya, ini ibu ada kasih video. Ini dilihat ya, terus dicatat apa aja. Nanti ibu tanya. Cepat ditulis. Ini ya, lihat ini dulu. Udah? Oke, Kak. Kita di belakang aja. Mulai ya. Kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nanti ibu tanya sambil dilihat ya. Belajar lebih jauh lagi ya teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan kunciku. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi, kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, berpindah tempat atau berubah posisi.
Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita pelajari lebih jauh lagi ya teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan kucing ini. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti Lihat ke sini nanti tanya ke Pak Is. berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi, kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tepat sekali, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai Nah, jadi tentang video tadi ada yang tahu apa aja di dalam video tadi? Yang tahu tunjuk tangan. Siapa ya? Ibu tunjuk ya. Habibi, apa itu bergerak? Bergerak. Alat bergerak pasif merupakan tulang. Alat bergerak aktif merupakan otot. Belum tepat. Ada lagi? Faiz? Apa Faiz? Ririn? Alat Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi dari sebagian atau seluruh bagian tubuh. benar. Bergerak adalah berpindahnya posisi dari posisi pertama ke posisi kedua. Bisa sebagian dan seluruhnya. Organ hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ada dua alat gerak manusia dan hewan. Yang pertama itu alat gerak pasif dan kedua alat gerak aktif. Siapa yang tahu alat gerak aktif? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Faiz, apa itu alat gerak aktif? Tadi kan udah ibu kasih videonya. Apa? Alat gerak aktif yang berupa otot adalah yang memiliki senyawa kimia yang membuat bisa bergerak. Kalau yang pasif, Alat bergerak pasif berupa tulang, tidak bisa bergerak sendiri. betul. Itu dia. Jadi hewan dan manusia memiliki kesamaan organ geraknya. Yang tadi ada dua, apa tadi? Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, kelinci bergerak seperti apa? Melompat. Manusia bergerak berjalan. Ada yang bisa peragakan cara kelinci melompat? Pak Is coba, kayak mana dia? Kayak mana? Nah, iya benar, seperti itu ya kelinci melompat. Nah, yang kedua itu ibu kasih lagi ini bacaan yang dibacakan. Yang pertama Ririn yang baca paragraf pertama. Iya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah
tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagai atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Habibi baca, Habibi yang baca. Iya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak klasik berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak fasik karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak fasik. Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang merupakan alat gerak fasik yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, kalian tadi kan udah baca organ gerak manusia dan hewan. Jadi ibu minta kalian mencari ide pokok dari cerita tersebut. Ide pokok itu gagasan atau inti di dalam cerita tersebut yang ditulis oleh penulis. Jadi kalian kerjasama cari ide pokok. Udah tahu kan inti dari cerita ini apa? Cari intinya. Bibi kelompok S sama Pak S sama ini ya. Ini saya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ayo saling kerjasama, bantu. Inti dari pokok anak. Iya. Dari yang kalian baca aja tadi ya, jangan semua. Misalnya kan, Ririn tadi baca yang ini dari paragraf pertama sampai paragraf kedua. Jadi cari intinya dari sini. Tadi Habibi baca dari paragraf ketiga sampai keempat. Intinya apa? Enggak, kerjasama lah, kan kelompok.
menit ya Ibu kasih. Aja. Imran. Ide pokoknya kerjasama antara Kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem Gerak. gerak. Jadi udah tahu kan apa itu ide pokok? Ide pokok adalah kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. ya betul. Udah pada paham semuanya tentang organ gerak manusia dan hewan? Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi Halo Bandung. Yuk. Belum ya? Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama tak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, merembung kembali. Jadi kesimpulan hari ini, organ gerak hewan dan manusia itu memiliki kesamaan, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama alat gerak pasif berupa tulang, di mana tulang tidak bisa bergerak sendiri. Yang kedua itu alat gerak aktif berupa otot. Karena otot yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuat apa? Yang membuat bisa bergerak. Udah tahu sampai sini? Baiklah, pelajaran hari ini sampai di sini aja. Kita tutup dengan lafal alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.